Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam kegiatan talk show persaingan usaha, kesejahteraan, dan investasi. Selamat datang kepada para pembicara dalam kegiatan talk show pada hari ini. Yang terhormat, Komisioner KPPU Bapak Ukay Karyadi, SEME. Yang terhormat, Wakil Dekan FEB Universitas Padjadjaran dan Ketua Tim Kajian Indeks Persaingan Usaha 2018-2021, Bapak Profesor Maman Setiawan, SEMT PhD. Yang terhormat, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM, Bapak Insinyur Yuliot MM. Yang terhormat, Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, Bapak Yongki Sugiarto. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu peserta talk show Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Berikut acara talk show pada hari ini akan dipandu oleh Ibu Maria Assegaf sebagai moderator. Ibu Maria Assegaf merupakan presenter di TV One dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi dan Catatan Demokrasi. Ya, selamat siang Ibu Maria. Kami persilahkan kepada Ibu Maria Assegaf untuk dapat memandu acara talk show Persaingan Usaha, Kesejahteraan, dan Investasi. Terima kasih. Ya, halo, selamat siang juga Mbak Dea. Terima kasih sudah memperkenalkan saya, karena tak kenal maka tak sayang. Saya juga ingin menyapa juga para peserta webinar kita pada siang ini. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Padahal ini sebenarnya jam-jam genting ya, jam sekian ya. Tapi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu yang luar biasa. Karena luar biasa juga kita akan membahas, kalau bisa dilihat tentu bersama-sama paham juga bahwa webinar kita pada siang hari ini tema besarnya adalah persaingan usaha, kesejahteraan, dan juga investasi. Mengapa sih kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU harus membahas hal ini? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya pemerintah ini, Bapak Ibu sekalian, sudah mengundangkan ada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu turunannya itu adalah rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi perlu sekali kita pada siang hari ini untuk membahas secara bersama-sama mengenai hal ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa menuliskan pertanyaan, nanti bisa dituliskan langsung di kolom chat, nanti akan kami bacakan dan juga akan dijawab langsung oleh keempat narasumber hebat kami. Mengapa sih kemudian sekali lagi ya hal ini perlu dibahas? Tadi sudah saya sebutkan bahwa sudah ada undang-undangnya bahwa larangan praktek monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Maka dari itu KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha hadir langsung dengan melakukan kajian indeks persaingan usaha sejak tahun 2018. Bahkan kalau dilihat pada uji indeks persaingan usaha yang terakhir ini, di mana indeks persaingan usaha Indonesia ini mengalami peningkatan ternyata dari 4,65 poin menjadi 4,81 poin dalam skala 7. Apakah ini sudah cukup baik? Ya, sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun lalu. Sebagaimana kalau kita lihat sebenarnya pengembangan dari kajian indeks persaingan usaha ini, KPPU sebenarnya ingin melihat langsung pengaruhnya terhadap persaingan usaha, terhadap juga dampaknya investasi yang akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya kalau kita lihat bersama kan mentok-mentoknya adalah bagaimana kemudian dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang luar biasa. Nah, dari sini nanti kita akan bahas bersama-sama. Investasi yang kita maksud juga adalah investasi yang real begitu ya Bapak Ibu ya. Investasi yang kemudian bisa terwujud dalam bentuk barang modal, pendirian pabrik misalnya, maupun juga pembelian bahan baku atau barang untuk dapat bisa meningkatkan produktivitas. Mengapa kemudian hal ini diperlukan? Agar itu tadi kesejahteraan masyarakat atau ujung tombak
tujuannya ini bisa tercapai, termasuk juga kemudian membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, maka dari itu kita akan hadirkan sejumlah narasumber kita yang luar biasa ini sudah mumpuni di berbagai aspek yang akan kita bahas. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan besar. Oke Mbak, kalau memang begitu bagaimana ya saya dapat meningkatkan investasi agar usaha kita juga bisa berkembang, tujuannya agar kesejahteraan masyarakat di sekitar bisa tercapai. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian menyebutkan tidak semudah itu Mbak, karena kalau kita lihat di dunia usaha saat ini persaingan usahanya tinggi, tapi kemudian investasinya rendah. Ada juga mungkin Mbak yang persaingan usahanya rendah, tapi investasinya tinggi. Jadi bagaimana untuk menyeimbangkan hal ini? Nah, kalau begitu kita akan coba ngobrol bersama dengan sejumlah narasumber kita. Nanti pertanyaan-pertanyaan besar Bapak Ibu sekalian ini yang menjawab adalah bukan saya, tapi nanti keempat narasumber kami. Langsung saja kalau begitu saya coba perkenalkan ada 4 narasumber hebat kami, yaitu yang pertama kalau kita lihat ada beberapa narasumber. Yang pertama adalah Bapak Ukay Karyadi, SEMM, ini adalah komisioner dari KPPU RI yang kalau kita lihat juga pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2011 hingga 2014, kemudian menjadi tenaga ahli di DPR RI pada periode 2015 hingga 2018, bahkan juga menjabat sebagai wakil ketua KPPU pada periode 2018 hingga 2020 dan kini menjadi komisioner KPPU. Sudah tidak diragukan lagi begitu ya kapasitasnya. Kemudian nanti yang kedua kita juga akan hadirkan narasumber yang luar biasa juga, cukup hebat juga. Ini adalah Bapak Suhartono SEMM yang merupakan Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim dari Penanam Modal dari BKPM atau Kementerian Investasi. Tidak hanya 2 narasumber hebat saya tadi, tapi kita juga akan hadirkan juga ada Prof. Maman Setiawan, ini SEMT PhD, dia merupakan Wakil Dekan FEB Universitas Pajajaran. Beliau juga kemudian turut serta menjadi Ketua Tim Kajian Indeks Persaingan Usaha tahun 2018 hingga 2021. Nanti kita akan kupas secara lengkap ya mengenai indeks persaingan ini karena beliau adalah ketua tim kajiannya begitu ya. Beliau juga kemudian menjadi guru besar dari bidang organisasi industri, ekonomi industri di Universitas Pajajaran hingga saat ini. Luar biasa. Yang terakhir narasumber saya juga tidak kalah luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini adalah Pak Jongki Sugiarto, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Beliau ini juga mengelola beberapa perusahaan yang bergerak di dunia otomotif sebagai presiden direktur dan juga komisaris di beberapa perusahaan. Sebut saja misalnya adalah PT Handal Indonesia Motor, kemudian juga PT Hyundai Mobil Indonesia, dan masih banyak lagi. Luar biasa karena memang keempat narasumber kami ini. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan-pertanyaan besar yang saat ini berada di benak Bapak Ibu sekalian bisa langsung kita jawab. Maka dari itu kita akan mulai diskusinya. Tapi izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu agar lebih rileks ya, karena ini jam-jamnya sudah jam-jam genting. Saya paham betul. Terima kasih banyak waktu yang sudah Bapak Ibu berikan begitu ya. Pantunnya bunyinya begini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Urusan berhitung saya jagonya. Tanpa maksud berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusinya. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Ukay. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Kabar sehat Pak Ukay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja Pak, kita bahas mengenai indeks persaingan usaha yang baru dirilis tahun 2021 ini. Apakah kemudian hal ini sudah cukup ideal Pak? Karena kalau kita lihat kan tadi ada peningkatan sebenarnya, tapi apakah sudah masuk dalam kategori ideal Pak Ukay? Ya, KPPU sebagai lembaga negara kan outputnya ada targetnya ya. Ya. Ini untuk tahun ini sudah tercapai 4,8 itu sudah tercapai. Nanti di tahun 2024 itu di akhir masa periode pemerintahan Pak Jokowi itu ditargetkan 5 ya, tinggal sedikit lagi. Jadi untuk tahun ini sudah tercapai. Bahkan untuk ini di beberapa daerah juga, untuk beberapa wilayah, itu ada yang mengalami peningkatan yang
sangat signifikan terkait indeks persaingan ini. Di mana itu, Pak? Seperti di Lampung, nanti mungkin Prof. Aman yang akan bisa menjelaskan karena beliau sebagai ketua timnya. Demikian perlu ditegaskan ya, memang di tahun kemarin itu ada sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Karena itu ada problem karena kita memasuki pandemi ya, dari sisi demand maupun supply pada waktu itu ada persoalan, sehingga ya istilahnya boro-boro mau bersaing ya waktu itu. Semuanya kan kita beraktivitas di rumah sehingga aktivitas ekonomi juga sedikit menurun, bahkan secara agregat dari pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhan negatif pada waktu itu. Alhamdulillah di tahun 2021 ini sudah mulai menggeliat kembali. Ini selain pertumbuhan ekonomi sudah positif, juga indeks mengalami kenaikan sesuai dengan target yang dicanangkan oleh KPPU. Oke, baik. Sudah ada peningkatan paling tidak karena dunia usaha juga sudah mulai bergeliat begitu, Pak. Tapi kalau kita kaitkan dengan investasi, oke, saat ini kita sedang pandemi meskipun sudah ya kalau bisa dikatakan sudah hampir kembali normal lah ya berbagai sektor aktivitasnya. Tapi investasi ini bagaimana Pak untuk saat ini, Pak? Apakah sudah ada peningkatan dan juga sudah terdistribusi dengan baik di segala sektor? Kalau dari laporan pemerintah namanya BKPM, nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Suwartono ya, itu investasi juga mengalami peningkatan. Nah, ini sebenarnya investasi juga kan yang mendorong pertumbuhan ya. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada kaitan antara indeks dengan pada beberapa hal itu ada hubungan yang linier, tapi pada beberapa sektor itu ternyata tidak ada relatif hubungannya berbalikan. Karena itu ini sangat tergantung sebenarnya sektor-sektor usahanya. Jadi perlu kami jelaskan ya, Indonesia ini kan perekonomiannya sangat heterogen. Masing-masing wilayah itu berbeda. Per sektornya juga berbeda. Misalnya tidak bisa menyamakan misalnya sektor yang padat modal seperti pertambangan ya, selain padat modal, padat regulasinya, tentunya pemainnya akan sangat terbatas. Jadi struktur pasarnya cenderung oligopoli. Nah, oleh karena itu tentunya tidak mudah bagi pemain-pemain baru juga untuk masuk ke sektor ini. Karena selain itu modal yang sangat besar, juga regulasinya sangat ketat dari pemerintah, kan bahkan dibatasi, tidak seperti halnya di perdagangan. Karena gampang masuk pasar, gampang keluar pasar. Begitu juga dengan sektor-sektor lain. Jadi ini sedang kami dalami, Mbak Maria, melalui program juga, bahwa terkait dengan indeks persaingan usaha kaitannya dengan investasi. Tapi seperti yang saya gambarkan tadi, untuk beberapa sektoral itu memang ada hubungan yang positif, tetapi untuk beberapa sektor juga hubungannya itu tidak signifikan. Oke, yang tadi mungkin Bapak sebutkan yang tidak signifikan adalah mungkin di sektor pertambangan. Tapi bagaimana Pak kalau kita lihat sektor pertanian ini Pak? Karena kalau kita lihat kan persaingannya tinggi Pak, tapi investasinya masih rendah. Jadi pertanian ini kan sebenarnya hampir susah ya ada investasi baru karena lahan juga sudah teroptimalkan. Nah, investasinya mungkin di industri pertaniannya, industri pengolahannya. Kalau di pertanian di sektor hulunya kan sudah susah ya, lahannya juga sudah teroptimalkan. Jadi pemain-pemain baru yang besar-besar tentunya akan sulit masuk ke sektor pertanian. Jadi hampir katakan investasi di pertanian itu lebih di-drive mungkin oleh program-program pemerintah seperti halnya PDST. Tapi kalau dari mengandalkan swasta besar yang ada investasi, terlebih lagi itu investasi asing, agak susah di pertanian karena memang kita sudah memiliki keterbatasan lahan. Nah, oleh karena itu, tapi di satu sisi karena pertanian itu dari sejak Orde Baru menjadi sektor primadona, tentunya sektor ini sudah tumbuh dan berkembang dan sudah banyak pemainnya di sana. Jadi baik besar maupun kecil di sektor pertanian itu ada. Jadi pasarnya itu sangat dari persaingan sangat tinggi ya. Namun demikian perlu digarisbawahi di sektor primer ini juga kan harus dijual atau dibelinya tidak langsung ke konsumen tapi ke industri pengolahannya. Di mana industri pengolahannya relatif lebih sedikit dibanding di sektor primernya. Jadi ada hambatan juga dari petani untuk yang dimana pemainnya banyak, tetapi dia menjualnya ke produsen yang jauh lebih sedikit jumlahnya.
Oke, kalau kita berbicara hambatan Pak, menarik juga. Ada tidak Pak masukan-masukan atau keluhan mungkin Pak dari para anggota begitu Pak mengenai hal ini dari para pelaku usaha? Hambatan terkait apa nih Mbak? Iya, terkait dengan saat ini Mbak persaingan usaha, kemudian juga investasi. Apalagi ini kan sedang pandemi begitu Pak. Keluhan-keluhan dari para pelaku usaha nih bagaimana Pak? Ya kalau dari pelaku usaha karena sekarang ini kita lagi sedang mengalami kontraksi ya. Ya mereka kalau dari segi penegakan hukum di KPPU misalnya minta relaksasi. Artinya yang seharusnya tidak boleh seperti halnya mereka operasi bukannya bersaing itu minta dipengecualikan karena memang mereka juga sedang mengalami masalah dengan perusahaannya. Begitu juga misalnya ini ada yang menarik misalnya di pandemi misalnya aksi merger dan akuisisi tetap marak ya bahkan meningkat. Tapi di sisi lain juga tentunya mereka juga memiliki keterbatasan untuk melaporkan ke KPPU ya karena memang saat pandemi ini tidak seleluasa sebelumnya. Oleh karena itu KPPU juga melakukan relaksasi terhadap pelaporan merger dan akuisisi. Tadinya 30 hari semenjak aksi korporasi tersebut, kami melonggarkan menjadi sekitar 60 hari. Kami merasa karena kami ketika di tahun 2020 sudah mengeluarkan peraturan komisi terkait dengan relaksasi penegakan hukum. Jadi memang ada sebenarnya Pak ya relaksasi terkait dengan penegakannya juga mengakomodir tadi keluhan-keluhan dari para pelaku usaha. Ya ada. Dan ini juga berlaku di seluruh dunia ya, di otoritas persaingan di negara lain juga melakukan hal yang sama. Karena ini kan kondisinya tidak normal, jadi kita juga relaksasi tidak memperlakukan sebagaimana halnya kondisi normal. Oke, apakah hal ini yang juga berpengaruh Pak terkait dengan peningkatan tadi indeks persaingan usaha yang meningkat pada tahun ini? Nah kalau yang indeks persaingan usaha yang meningkat ini itu kan karena memang ekonomi sudah menggeliat ya, sudah menggeliat kembali sehingga supply demand-nya sudah tumbuh secara positif. Nah itu tentunya akan menggerakkan dunia usaha. Jadi makanya lebih positif dibanding 2020 yang memang kita sangat mengalami kontraksi yang sangat tajam pada waktu itu. Oke. Kalau untuk perkembangan indeks persaingan usaha yang baru dirilis juga ini sebenarnya diukur dari dimensi apa saja sih Pak? Nah nanti karena ada Prof. Maman mungkin beliau aja yang menjelaskan ya karena tim kajiannya Pak ya. Oke. Nanti kita akan gali di Pak Maman. Dia termasuk yang mendesain dan dia yang meneliti langsung. Saya juga dapat informasi dari Prof. Maman. Oke, siap. Kalau begitu Pak, pertanyaannya mungkin begini Pak, bagaimana strategi dari KPPU sendiri untuk bisa mendorong agar apa? Agar persaingan usaha ini bisa lebih penuh harapan, begitu Pak. Investasinya bisa meningkat hingga pada ujungnya, pada akhirnya gitu di hilirnya kita bisa melihat rakyat bisa sejahtera. Ya kalau kita melihat ya dari lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha di penjelasan umum sudah jelas itu. Jadi persaingan usaha tidak sehat itu bisa lahir karena dua hal. Pertama karena regulasi pemerintah yang tidak tepat, yang mengalami distorsi sehingga pasar tidak menuju ke persaingan sempurna malah semakin terkonsentrasi atau monopoli. Itu berarti kita KPPU juga melakukan advokasi kebijakan pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar regulasinya itu pro persaingan usaha. Oke. Kalaupun ada pengecualian harus jelas dan kapan itu sampai kapan kebijakan seperti itu yang katakanlah tidak mendorong ke persaingan usaha yang sehat. Berikutnya persaingan usaha tidak sehat juga lahir karena perilaku pelaku usahanya sendiri yang cenderung melakukan praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat. Nah untuk itu KPPU juga melakukan tindakan-tindakan preventif berupa advokasi kepada mereka untuk agar mereka berusaha dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat. Bahkan KPPU juga sudah menegakkan kelas-kelas kepatuhan bagi perusahaan-perusahaan. Artinya kami juga mengedukasi pelaku usaha agar mereka taat atau memenuhi atau mengikuti peraturan perundangan. Jadi namun demikian apabila yang sudah melanggar dan terbukti ada bukti-buktinya secara hukum, kami juga melakukan penindakan. Nah, beberapa ini kan sudah
dipublikasi beberapa pelanggaran yang sudah dijatuhi hukum oleh KPPU. Jadi dua ya, karena kebijakan kami melakukan advokasi ya, kalau terhadap perilaku perusahaan ya, selain kami juga preventif juga melakukan penindakan berupa pemberian vonis atau hukuman pada mereka. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ukay. Ini kita coba langsung akan gali kalau begitu Pak ke narasumber kami berikutnya. Izinkan saya untuk ngobrol-ngobrol juga nih Pak bersama dengan Pak Suhartono. Ini merupakan Direktur Pengembangan Potensi Daerah dari Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dari BKPM. Ini tadi sudah disinggung sedikit Pak oleh Pak Ukay begitu ya. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Suhartono. Selamat siang Mbak Maria. Ya, Pak Suhartono, kalau misalnya kita melihat ya Pak, perkembangan investasi saat ini oke, terkendala juga oleh pandemi, tapi tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Ukay, dunia usaha ini sudah mulai bergeliat, bahkan kalau kita lihat akuisisi, merger juga sudah mulai berjalan. Perkembangan investasi saat ini itu sebenarnya seperti apa sih Pak di lapangan? Baik, terima kasih Pak Maria, Pak Ukay, Pak Maman, mohon izin. Sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena seyogianya Pak Deputi PIPM, Pak Yuliot yang akan hadir, namun tiba-tiba beliau ada pembahasan dari Pak Menteri, sehingga baru saja menugaskan saya untuk hadir di sini. Namun demikian, kami sudah diberikan arahan-arahan oleh beliau untuk apa-apa saja yang akan tersampaikan pada hari ini. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Maria sebagai moderator, perkembangan investasi saat ini memang juga setelah tahun kemarin mengalami minus tentunya, tahun ini alhamdulillah sudah mulai menggembirakan. Realisasi investasi sampai dengan triwulan 4, sesuai dengan data kami, maksud kami triwulan 3, mohon maaf, sebagai data kami dari Januari-September 2021, dari target 900 triliun yang ditargetkan Bapak Presiden ke kami setelah menjadi Kemeninvest BKPM. Sejadi Kemeninvest itu sekarang sudah tercapai 659,4 triliun atau sekitar 73,3%. Tentunya hal ini suatu yang menggembirakan karena memang investasi sektor swasta ini dari PMA maupun PMDN sangat kita harapkan dalam rangka pemulihan ekonomi. Itu mungkin Mbak Maria terkait perkembangan saat ini, dan kami Kementerian Investasi telah membentuk Satgas Percepatan Realisasi Investasi dalam rangka mencapai target 900 triliun dari Bapak Presiden itu, dan Satgas inilah yang selalu mendampingi dari end-to-end realisasi investasi sehingga hambatan apapun dapat kita tangani secara bersama-sama, berkoordinasi, berkolaborasi dengan kementerian dan daerah. Demikian Mbak Mary. Oke, baik Pak. Kalau ini kan tema besar kita kan persaingan usaha juga kesejahteraan serta investasi Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, seberapa penting persaingan usaha ini prinsipnya perlu kita perkuat begitu untuk mendorong investasi? Menurut saya sangat penting sekali Mbak Maria, karena memang dengan lahirnya Undang-Undang 25 tahun 2007 terkait penanaman modal, sejak undang-undang itu terbit, kita tidak membedakan antara PMA dan PMDN maupun investasi itu baik dari dalam negeri maupun dari negara mana asalnya, kita tidak membedakan. Hal ini tentunya sangat juga mendukung terkait dengan persaingan usaha. Dan terkait dengan fasilitas-fasilitas penanaman modal pun tidak kita bedakan, hanya seperti tadi disampaikan Pak Ukay, tentunya ada kebijakan-kebijakan dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertentu, ada fasilitas tertentu, tentunya ada seperti itu. Namun secara umum, secara garis besar tidak ada perbedaan antara PMA dan PMDN dan juga terkait dengan fasilitas penanaman modalnya. Terkait dengan data yang kami peroleh terkait dengan realisasi investasi, hubungannya, realisasinya dengan indeks persaingan usaha yang telah dirilis oleh KPPU, tentunya ini sangat berpengaruh. Kita bisa lihat sesuai dengan data kami, Provinsi Jawa Barat ya untuk realisasi investasi dalam negerinya itu nomor 1
di Indonesia ini, kemudian dengan disusul oleh daerah istimewa DKI, maksud saya DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, yang merupakan dua daerah ini dengan indeks tentunya DKI Jakarta adalah sesuai dengan data KPPU, indeks persaingan usahanya yang tertinggi ya Pak Ukay, mungkin ini sudah dengan data dari KPPU yang dapat kami peroleh. DKI Jakarta ini juga menempati posisi kedua dari realisasi investasi, karena memang DKI Jakarta ini kan memang apa namanya daerah yang tidak punya sumber daya alam, sehingga tidak seperti Jawa Barat yang komplit, ada di situ kawasan usaha, kawasan industrinya sangat luas, di dalamnya juga ada sumber daya alam, sehingga investasinya menjadi nomor satu. Dengan indeks tentunya apa namanya indeks persaingan usaha di bawah DKI Jakarta, namun investasinya apa namanya lebih tinggi dari DKI Jakarta. Namun demikian indeksnya pun tidak terlalu jauh, apa namanya 4,75 sesuai dengan data dari KPPU. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa persaingan usaha juga berpengaruh terhadap realisasi investasi di Indonesia. Seperti itu, Mbak Mari. Oke, tadi sudah dijabarkan Pak, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat nih menempati posisi 1 dan juga kedua begitu ya Pak. Untuk pemerataannya bagaimana Pak? Pemerataan realisasi investasi di sejumlah daerah, tidak hanya kemudian di kota-kota besar saja. Ya, baik Mbak Maria. Jadi sejak apa namanya sejak arahan Bapak Presiden terkait dengan perimbangan realisasi investasi, perimbangan perekonomian di seluruh Indonesia melalui realisasi investasi, tentunya alhamdulillah dari realisasi investasi yang tercatat di kami sejak tahun sebentar saya lihat datanya biar nggak salah. Silakan. Nah ini jadi dari realisasi yang tahun ini saja perbandingan untuk penyebaran luar Jawa dan Jawa tentunya ini menjadi berimbang. Di luar Jawa sudah melampaui Jawa untuk realisasi investasinya, yaitu sebesar 340,7 triliun atau 51,7% dari 659,4 triliun. Dan kemudian untuk daerah Jawa 318,7 triliun atau 48,3%. Sehingga di sini bisa terlihat bahwa dengan pembangunan infrastruktur yang masif di masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini dapat juga apa namanya menyeimbangkan realisasi investasi di Pulau Jawa dan luar Jawa. Tentunya ini juga suatu hal yang mengembirakan agar kesejahteraan masyarakat itu berimbang antara wilayah barat, timur, dan tengah. Seperti itu, Pak Maria. Oke, luar biasa positif jadi ya Pak kalau kita melihat pemerataannya. Nah, tapi kalau kita melihat itu Pak, tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Ukay, banyak juga yang meminta relaksasi nih Pak, para pelaku usaha. Upaya dari BKPM bagaimana Pak? Ya, memang kami sangat berkomitmen untuk senantiasa apa namanya memberikan kemudahan-kemudahan perizinan berusaha maupun pemberian fasilitas penanaman modal dalam rangka realisasi investasi, dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia. Karena memang target kami setelah jadi kementerian itu menjadi meningkat luar biasa. Untuk tahun depan pun kami ditargetkan menjadi 120 triliun untuk realisasi investasi baik dari PMA maupun PMDN. Sehingga hal ini perlu adanya apa namanya kebijakan-kebijakan atau strategi khusus untuk bisa mencapai hal tersebut. Hal ini kita sudah memiliki apa namanya 7 indikator apa istilahnya ya, kunci indikator apa istilahnya, kalau saya jadi lupa. Jadi arahan Pak Bahlil, Pak Menteri Investasi, kita sudah punya langkah-langkah strategis, ada 7 langkah yang kita segera akan bukan segera, sudah kita laksanakan. Kunci sukses begitu lah ya Pak ya. Kunci sukses seperti itu. Apa namanya dalam rangka mencapai target investasi yang semakin tinggi, dan tentunya salah satunya adalah melalui strategi Satgas Investasi yang kita dampingin suatu investasi terutama investasi yang besar itu kita akan dampingin dari mulai end to end, dari mulai mungkin pendampingan dalam perolehan perizinannya, kemudian perolehan tanahnya seperti itu,
di daerah-daerah yang mereka memang sudah minati seperti itu. Termasuk juga kita ada kebijakan untuk memberikan kemudahan terhadap investasi-investasi dari hulu ke hilir. Contohnya adalah pengembangan industri baterai dan mobil listriknya. Untuk pembuatan baterainya sudah ada di Indonesia, sampai dengan mobil listriknya juga sudah ada di Indonesia. Jadi tidak hanya kita menjadi pengekspor bahan baku nikel, tapi juga kita pengolahan nikel sampai dengan pembuatan baterainya, sampai dengan pembuatan mobil listriknya. Jadi hulu ke hilir kita perhatikan semua, sehingga investasi di Indonesia dapat bisa meningkat, dan Indonesia pun dapat menjadi istilahnya tidak hanya dapat mengekspor bahan baku, tapi kita juga dapat menaikkan nilai tambah. Dengan investasi itu dapat menaikkan nilai tambah yang akhirnya akan dapat menarik tenaga kerja Indonesia lebih banyak, sehingga semakin mensejahterakan rakyat Indonesia. Demikian, Pak. Kualitasnya, tidak hanya kuantitasnya. Tapi contoh konkretnya mungkin Pak, apa contoh-contoh konkret dari relaksasi-relaksasi yang diberikan Pak, agar pelaku usaha ini juga bisa memperhatikan, oh ternyata ada loh sejumlah relaksasi di tengah pandemi ini juga diberikan oleh BKPM yang mungkin mereka belum tahu saat ini. Ya, contoh yang paling dekat terkait dengan pandemi ini tentunya adalah adanya relaksasi terhadap industri alat kesehatan dan obat. Farmasi seperti itu. Ya, karena ini dalam rangka mendukung pandemi, kita mengeluarkan Inpres nomor 7 tahun 2018 kalau nggak salah, saya agak lupa. Ini terkait dengan percepatan dan pelakuan khusus untuk industri alat kesehatan dan farmasi. Hal ini memberikan kemudahan-kemudahan. Memang ada beberapa hal terkait dengan perizinan dan juga fasilitas-fasilitas penanaman modalnya kita berikan, bahkan kita juga dampingi dalam hal realisasi dari mulai proses perizinan sampai dengan pendapatan tanahnya, kemudian sampai dengan realisasi investasinya. Seperti itu. Contoh yang terdekatnya adalah terkait dengan industri alat kesehatan dan kefarmasian. Oke, jadi dari mulai perizinannya, kemudian fasilitas penanaman modal dari awal hingga akhir didampingi itu oleh BKPM ya Pak ya. Oke, Pak, mungkin ini Pak, ada pertanyaan juga khusus Pak, strategi BKPM apa yang bisa kemudian diupayakan agar para pelaku usaha ini bisa mendapatkan investasi yang luar biasa tinggi untuk tadi itu Pak, untuk kemudian bisa memperluas usahanya, paling tidak ini investasi jenis yang real ya Pak ya, agar kemudian untuk menambah barang modalnya, bisa mendirikan pabrik baru misalnya, atau membeli bahan-bahan baku Pak. Ya, untuk bisa menarik investor baru terkait dengan manufaktur tentunya, kita memang ada fasilitas khusus di situ, seperti pembebasan biaya masuk atas barang modal. Jadi mereka yang akan membeli mesin untuk produksinya di Indonesia, tentunya kita bebaskan biaya masuknya, sehingga ini membantu investor untuk cepat merealisasikan investasinya. Termasuk di dalamnya adalah pembebasan biaya masuk atas bahan bakunya. Pak Soehartono? Pak Soehartono? Nampaknya ke-mute ya Pak ya? Maaf. Izin Pak, bisa diulang mungkin ya Pak ya? Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi mohon maaf ya, ini tadi jadi saya angkat tangan ternyata memencet tombol. Pak, kendala saat ini di tengah pandemi Pak, webinar kendalanya memang begini. Monggo Pak, dilanjut silakan. Baik. Jadi memang untuk meningkatkan investasi di sektor manufaktur atau industri, memang kita ada fasilitas khusus seperti itu, dan juga ada di lokasi-lokasi tertentu, ada industri pionir, ada juga tax allowance, tax holiday seperti itu yang bisa dimanfaatkan oleh para investor. Contohnya adalah industri terkait dengan pembebasan biaya masuk untuk sektor industri yang akan membeli mesin dari luar negeri dalam rangka proses produksinya. Tentunya kita ada pembebasan biaya masuk, dan juga termasuk di dalamnya apabila sudah siap produksi, kita juga akan berikan pembebasan biaya masuk atas bahan bakunya apabila memang ada bahan baku yang memang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri,
kita akan berikan pembebasan bea masuk untuk bahan bakunya selama 2 tahun dan bisa diperpanjang selama 2 tahun kembali. Hal ini juga untuk lebih mempercepat realisasi investasi dan juga lebih cepat penyerapan tenaga kerja untuk tenaga kerja Indonesia supaya dapat memperoleh pekerjaan. Seperti itu. Oke, kendalanya apa saja sih Pak sebenarnya Pak? Kalau kendala saat ini terkait pandemi tentunya adanya pembatasan-pembatasan karena kalau kami itu di Kementerian Investasi BKPM kan banyak yang menangani investor-investor besar itu banyak yang dari penanaman modal asing, sehingga tentunya lalu lintas orang asing itu menjadi konsen kami juga dalam rangka merealisasi investasi. Jadi ada tenaga kerja asing yang memang harus segera didatangkan untuk memasang mesin-mesin dalam rangka realisasi investasi. Tentunya mesinnya sudah diberikan pembebasan bea masuk akan segera masuk. Tentunya dengan memasang mesin itu ada tenaga kerja asingnya yang harus bisa memasang mesin itu supaya terpasang dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang ada di produsennya tentunya. Nah, ini karena ada pembatasan dari Satgas terkait dengan COVID-19 sehingga ada pembatasan orang asing. Nah, ini termasuk menjadi hambatan. Namun demikian dengan dikeluarkannya Permen Kumham nomor 34 tahun 2021 itu sudah dibebaskan kembali, alhamdulillah, sehingga alhamdulillah sekarang geliat investasi sudah mulai membaik kembali. Oke, intinya sebenarnya itu ya Pak Suhartono ya, geliat investasinya sudah mulai kembali. Ini paling tidak angin segar juga untuk para pelaku usaha tentunya. Terima kasih Pak Suhartono. Saya geser dulu ke narasumber saya berikutnya Pak, izinkan saya. Kita langsung ngobrol bersama dengan Prof. Maman Setiawan. Prof. Maman ini tadi sudah disebut oleh Pak Ukay ya. Ini adalah Ketua Tim Kajian Indeks Persaingan Usaha sejak tahun 2018 maksud saya hingga tahun ini. Nah, Prof. Maman, mungkin langsung saja Prof, bisa dijelaskan Prof, kalau bagaimana hasil dari indeks persaingan usaha saat ini Prof. Tadi juga sudah disinggung, ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Nah, itu di daerah mana saja Prof? Baik, terima kasih Ibu Maria, yang saya hormati Pak Ukay, Pak Suhartono, dan Pak Yongki, serta Bapak Ibu semua. Jadi terkait dengan indeks persaingan usaha ini, seperti tadi disampaikan oleh Maria, Pak Ukay, Bapak Komisioner, terjadi peningkatan ya dari 4,81 dari 4,65 ke 4,81. Dan ini peningkatan ini ya didorong oleh berbagai dimensi. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan dimensi apa saja dalam mengukur indeks ini. Ada 7 dimensi ya Bu Maria. Yang pertama adalah dimensi struktur dari industri, yaitu apakah ada dominasi ya di secara umum ya di industri Indonesia, kemudian perilakunya bersaing, terus terjadi efisiensi atau tidak, lalu bagaimana kelembagaan dan peran KPPU ya di dalam mendorong persaingan usaha, lalu bagaimana aspek lingkungan dari sisi permintaan, pasokan barang, kemudian juga apakah ada kebijakan dan aturan yang menghambat persaingan usaha. Nah, dari seluruh dimensi tadi memang terjadi kenaikan, kecuali memang kita akui ada dimensi efisiensi yang masih stagnan ya, dia tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan. Dari sana kemudian kita lihat dari beberapa daerah ya yang mengalami kenaikan. Jadi kita mencatat daerah yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Di antara tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Komisioner Pak Ukay, daerah istimewa Yogyakarta, gitu ya, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung ya misalkan. Dan kalau ditanya aspek apa saja, memang dari keseluruhan aspek itu terjadi peningkatan ya. Dan untuk Yogyakarta memang tadi seperti saya sampaikan, karena ada aspek kelembagaan yang punya pengaruh yang signifikan ya. Jadi KPPU itu memang punya dampak yang signifikan terhadap kinerja dari indeks atau persaingan usaha di Indonesia. Jadi dari 100%, 20%-nya itu aspek KPPU-nya. Ya, sehingga ketika katakanlah KPPU hadir seperti di Yogyakarta ada kantor wilayah baru ya, itu memang kemudian bisa mengakselerasi ya peningkatan dari persaingan usaha di sana, karena masyarakat kemudian aware terkait dengan persaingan usaha gitu ya, termasuk di Lampung juga sama ya. Jadi kelembagaan ini salah satu aspek yang penting. Selain tentunya dari aspek-aspek yang lain, di tahun 2021 ini
memang ada kenaikan dari aspek di permintaan dan pasokan ya. Yang sebelumnya di tahun 2020 ketika terjadi shock ya yang dalam di perekonomian itu mempengaruhi indeks kita menjadi indeks persaingan usaha di Indonesia menjadi penurunan. Jadi intinya indeks persaingan usaha itu memang mengukur ya persaingan usaha yang menjadi driver sebetulnya pembangunan ekonomi di aspek daya saing gitu ya. Karena memang dimensi-dimensi tadi kalau Ibu Maria dan Bapak Ibu lihat itu memang sangat bisa mendorong potensi ekonomi ya baik di daerah di nasional untuk kemudian berkembang. Dan biasanya yang disentuh oleh persaingan usaha diantaranya inovasi, produktivitas yang nanti ujungnya ke pendapatan per kapita atau kesejahteraan yang kita harapkan gitu ya kenaikannya. Dan mungkin perlu disampaikan ya bahwa selain indeks Bu Maria kita juga sudah menggunakan ya indeks ini untuk melihat dampaknya langsung ke kesejahteraan. Jadi ada penelitian juga ya. Ada penelitian juga bagaimana indeks persaingan usaha ini bisa mempengaruhi kesejahteraan. Jadi kita ukur dengan berbagai indikator ya. Ada indikator dari aspek produktivitas, pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja, upah real ya, kemudian juga IPM ya, pembangunan manusia, dan itu menunjukkan bahwa ada akselerasi positif ya dari persaingan usaha yang kita ukur dengan menggunakan indeks ini terhadap indikator-indikator tadi. Dan tadi saya kira dari Pak Suhartono juga ya sudah menyampaikan bagaimana ada indikasi hubungan positif lah antara persaingan usaha dan investasi dan itu bisa kita lihat ya ketika 2020 juga indeks persaingan usaha kita turun, investasi turun, dan ketika naik kemudian juga ada indikasi bahwa investasi meningkat. Itu mungkin Bu Maria. Oke, Pak, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana ya Pak struktur investasi saat ini, yang saat ini kan paling besar pada industri yang padat modal gitu. Nah, ini pengaruhnya terhadap kesejahteraan juga bagaimana? Oke, sebetulnya ini agak jauh ya, tapi tidak apa. Jadi kalau industri padat modal memang itu salah satu ciri perekonomian kita ya, industri kita ya, industri kita. Jadi kalau kita bicara mengenai industri nasional, industri kita memang lebih banyak ke padat modal, dan itu tentunya baik ya dalam konteks penyerapan tenaga kerja. Dan kalau kita lihat data APO ya, ASEAN Productivity Organization, data-data terakhir itu memang terjadi kenaikan produktivitas ya, kenaikan produktivitas tenaga kerja. Tetapi harus kita cermati bahwa kenaikan produktivitas ini jangan menjadi semacam quiet life lah ya. Jadi kita tenang-tenang saja, karena kalau kita lihat beberapa industri yang padat modal ya, misalkan industri tekstil lah. Kalau kita lihat perkembangannya di daya saing internasional itu sudah mulai ya kita digeser ya. Kita digeser oleh katakanlah Bangladesh gitu ya, dan negara lain. Jadi ada posisi Cina di tekstil itu digantikan oleh negara-negara seperti Bangladesh ya. Nah itu, jadi kita harus hati-hati juga ya terkait nggak boleh lengah ya Pak ya. Betul, di industri padat modal ini, karena tadi persaingan usaha meningkat, mendorong investasi, dan ketika investasi itu terus di padat modal tanpa mendorong ya kenaikan investasi di sektor-sektor yang kemudian memiliki ya inovasi, kemudian investasi ini mendorong peningkatan teknologi, maka nanti ujungnya itu adalah di efisiensi Bu. Ya, di efisiensi Bapak Ibu ya. Dan kita lihat sekarang, dan di indeks kita ini terkonfirmasi ya. Di sisi kinerja, di efisiensi kita belum meningkat nih ya. Masih stagnan tadi saya sampaikan ya. Masih di nilai yang sama, kalau salah di skor sekitar 4,86 ya. Nah, itu mengindikasikan ya bahwa investasi yang padat modal itu baik, tetapi dari sisi efisiensi nih yang kita masih harus hati-hati ya. Karena kalau kita tidak cermati, declining di total factor produktivitas, jadi total productivity ya, produktivitas seluruh input yang berbasis teknologi, inovasi itu menurun ya, inovasi itu menurun, dan itu terkonfirmasi lah dari berbagai juga indikator di misalnya di World Economic Forum ya, kompleksitas dari industri kita di bidang inovasi ini masih belum juga meningkat ya. Nah ini, jadi padat modal ini kalau kita tidak segera switch ya, padat modal yang kemudian menggunakan teknologi atau inovasi, ini tentunya akan berakibat buruk di jangka panjang. Dan ini sudah terkonfirmasi dari produktivitas dari input total ya, bukan hanya tenaga kerja yang terus declining ya. Jadi kita harapkan nih persaingan usaha yang meningkat ini bisa
mendorong ke arah sana, Bu Maria. Ya. Oke, jadi jadi ada shifting lah, ada shifting ya, ada walaupun shifting. di padat modal, padat tenaga kerja gitu ya. Kemudian ini bisa ke arah yang memang padat modal ya, padat modal, kemudian dia bisa ke aspek teknologi. Oke, itu tadi kalau padat modal, Pak. Kalau ini karena sudah terlanjur jauh pembahasannya, sekalian saja kalau gitu. Bagaimana dengan padat karya, Pak? Kalau ini kan, kalau tadi berbicara mengenai padat modal, kan paling tidak harus ada inovasi di sana ya. Tapi kalau untuk sektor ekonomi yang padat karya ini, bagaimana mereka untuk dapat menarik investasi, Prof? Ya, tadi kalau di padat karya memang ke tenaga kerja ya. Dia kan tadi lebih banyak ke penyerapan tenaga kerja lah kalau padat karya ya. Padat karya, sehingga ini tentunya supaya berkelanjutan ya pembangunan di sektor-sektor yang padat karya ini, itu kita harus tetap mengedepankan bagaimana akuisisi di teknologi ya, teknologi yang juga sebagai komplement ya, tentunya untuk mendorong produktivitas tenaga kerja. Saya kira kalau nggak salah ya, di industri mobil sendiri sebenarnya padat karya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Jaikindo ya. Saya ingat sekali 2000 berapa ya, sekitar 2007 itu ya. Itu saya lihat industri mobil itu termasuk yang padat karya ya, padat karya. Tapi produktivitasnya kan meningkat ya, itu menjadi salah satu magnet untuk investasi di sana. Gitu Bu. Ya. Oke, Prof Maman, kalau begitu mumpung ada Prof Maman di sini, catatan-catatan apa Prof yang mungkin bisa menjadi masukan untuk KPPU nanti agar pelaku usaha ini meskipun di tengah pandemi tapi tetap bisa melompat lebih tinggi, kemudian berlari lebih kencang lagi? Maaf tadi saya kurang. Prof Maman, ya saya ulangi Prof. Jadi mungkin mumpung ada Prof Maman di sini, catatan-catatan apa Prof yang bisa menjadi masukan untuk KPPU saat ini untuk dapat kemudian memberikan arahan-arahan kepada pelaku usaha ini meskipun di tengah pandemi, tapi kemudian unsur-unsur terkait dengan investasi maupun juga perkembangan dunia usahanya bisa makin maju lagi begitu Prof. Saya kira untuk pelaku usaha perlulah mengikuti ya aturan main. Saya kira KPPU ya terus mendorong ya bagaimana iklim usaha ini terus berkembang ya, terus berkembang, menciptakan kesetaraan gitu ya, dan tentunya menciptakan ini kesempatan ya. Jadi ketika persaingan usaha tinggi itu sebenarnya menciptakan keadilan ya bagi seluruh pelaku usaha untuk berusaha di sana. Menciptakan optimisme sehingga tentunya dengan adanya optimisme tadi ya dibuka ekonomi ya, maka akan ada peluang-peluang lah bagi para pelaku usaha untuk berusaha di Indonesia. Itu mungkin jadi intinya ikuti aturan main saya kira yang ada di Indonesia ya, berbagai peraturan sehingga nanti para pelaku usaha tentunya bisa berkontribusi ya di dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Itu mungkin masih. Oke, ya terima kasih Prof Maman. Satu lagi mungkin Prof terakhir, kalau melihat kondisi saat ini Prof, para pelaku usaha ini kan ibaratnya saat ini sudah bisa menarik udah bisa menarik nafas sedikit lebih lega ya, karena dunia usahanya sudah mulai bergeliat, investasinya juga sudah mulai bergeliat. Ada mungkin tips atau masukan bagi mereka agar kondisi ini bisa stabil Prof, kemudian tidak fluktuatif lagi? Baik, terkait dengan para pelaku saya agak terputus-putus, Mbak Maria. Oh ya, Prof. Mungkin bisa ada masukan, Prof, bagi para pelaku usahanya ini, meskipun saat ini kondisinya sudah mulai bergeliat, aktivitas usahanya, agar bisa stabil lah, Prof, ke depan. Apa mungkin yang bisa menjadi masukan bagi para pelaku usaha? Kalau tadi kan sudah masukan bagi KPPU-nya. Untuk pelaku usahanya ini bagaimana, Prof? Ya, bagi pelaku usaha sebetulnya kita mengetahui ya bahwa kita terus meningkatkan daya saing. Jadi bagaimana peran para pengusaha ya untuk terus meningkatkan daya saing nasional ya. Tentunya kontribusi dari pengusaha ini adalah bagaimana supaya kinerja masing-masing perusahaan ini bisa terus berkembang, meningkat produktivitasnya gitu ya. Tentunya dengan cara tadi melakukan berbagai hal ya terkait dengan bagaimana memiliki aspek input ya, input yang berdaya saing ya, kemudian juga proses yang berdaya saing dan output yang berdaya saing. Jadi itu sebetulnya intinya. Jika dari sisi input, proses dan outputnya bisa berdaya saing, maka kontribusi para pengusaha ini akan juga mendorong daya saing nasional.
yang harapannya berkelanjutan. Harapannya begitu. Tapi kalau ngomong daya saing kan nanti ujung-ujungnya modal lagi, Prof. Kalau ya artinya modal ini kan sebetulnya juga bisa ditarik ya dari magnet perusahaan itu sendiri kan sebetulnya. Ketika perusahaan berkinerja, tentunya ini akan menjadi daya tarik ya bagi perusahaan untuk masuk ke pasar. Dan saya kira dukungan pemerintah itu cukup besar juga ya kalau kita lihat ya. Misalnya di masa pandemik ya, sebetulnya seperti para pengusaha itu kan sebenarnya bisa terus berjalan. Saya mengikuti itu di masa pandemik tahun 2020 itu bagaimana para pengusaha, sebenarnya industri manufaktur itu berjalan ya, itu bisa meminta izin namanya IOMKI ya. Kalau kita lihat IOMKI-nya itu terus masuk ya izinnya itu ya. Artinya pemerintah terus memfasilitasi saya kira ya, termasuk berbagai relaksasi ya. Itu kan sebenarnya bantuan Bu Maria ya, bantuan bagi para pengusaha untuk terus berkembang ya. Kemudian saya lihat juga berbagai insentif ya, bisa untuk inovasi. Ada peraturan pemerintah termasuk PMK ya dari Kementerian Keuangan yang super deductible tax contohnya untuk mendorong inovasi. Jadi sebenarnya banyak ya. Banyak cara. Banyak sebetulnya insentif, kemudian dorongan-dorongan ya bagi para pengusaha. Tinggal saya kira pengusaha memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin. Oke, luar biasa. Terima kasih Prof. Maman Setiawan. Kini kita bergeser lagi nih ke aktor utamanya ibaratnya ya, pelaku usahanya. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Jongki Sugiarto. Selamat siang Mbak Maria. Oke, kabar sehat Pak Jongki? Sehat, alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah, baik. Pak Jongki, tadi sudah disinggung-singgung sedikit begitu ya Pak ya, mengenai persaingan usaha agar kemudian para pelaku usaha ini juga memiliki prinsip persaingan usaha yang sehat. Agar apa? Agar tadi bisa menarik investasi, ujung-ujungnya lagi kesejahteraan masyarakatnya bisa terjaga. Kalau menurut Pak Jongki sendiri Pak, perkembangan investasi saat ini terutama untuk industri kendaraan bermotor Indonesia seperti apa Pak saat ini Pak? Oke, pertama-tama terima kasih tentunya kepada penyelenggara talk show ini, Pak Ukay Haryadi, Pak Profesor Maman, Pak Suartono. Terima kasih tadi sudah disampaikan penjelasan-penjelasan yang sangat komprehensif. Jadi mungkin langsung saja menyambut pertanyaan dari Mbak Maria ini, bahwa kami tentunya mengalami juga masa yang sangat tidak baik selama pandemi, khususnya di tahun 2020. Ya kan, tetapi alhamdulillah pemerintah kita juga cepat tanggap, di mana pada awal tahun kami disetujui beberapa masukan kami disetujui dengan adanya PPNBM, DTP dan lain-lain yang membuat langsung dunia otomotif ini bergeliat kembali dari angka penjualan yang tadinya 50.000 per bulan itu meningkat menjadi 85.000 di bulan Maret dan seterusnya. Sehingga alhamdulillah juga di bulan November kami telah berhasil mencapai angka 790.000 unit. Dari sebetulnya proyeksi kami tahun 2021 ini hanya 750.000 unit. Jadi melampaui batas. Sudah melampaui batas, bahkan nanti ditambah Desember kami berasumsi atau berprediksi ini bisa mencapai 850.000 gitu. Nah, jadi ini juga satu pertanda yang sangat baik. Nah, dari sini sebetulnya kalau dikaitkan dengan investasi dan seterusnya kesejahteraan dan seterusnya, ini sebetulnya kan kuncinya kembali nomor satu pasarnya dulu. Ya kan, industri otomotif ini kan sangat tergantung kepada pasar. Memang kalau kita lihat potensi industri otomotif di Indonesia ini sangatlah besar. Dengan penduduk 270 juta. Ini kan calon pembeli mobil semua. Ya kan, jadi kalau kita bandingkan di negara-negara ASEAN yang penduduknya Malaysia hanya kurang lebih 30 juta, Thailand sekitar 80 juta, Vietnam lebih besar sedikit, dan lain-lain. Indonesia paling besar. Sehingga potensi industri kendaraan bermotor ini sangat luar biasa. Ya kan? Karena kita pakai istilah saja, kendaraan bermotor ini apa? Ini kan alat angkut darat. Dan selama negaranya kita ini banyak ke darat, jadi kepulauan tentunya memang ada perkapalan dan lain-lain, tapi pasti diperlukan alat angkut darat. Sehingga para prinsipal, merek-merek ini mulai berdatangan. Yang baru-baru yang kita tidak pernah dengar merek ini sudah mulai berdatangan ke Indonesia.
Ini sangat mengembirakan buat kita, dan kami Gaikindo sebagai satu asosiasi yang independen, kami tidak memihak kepada merek apapun, kami tidak memihak kepada negara manapun, dan juga kelompok usaha manapun. Ya kan? Jadi kita menyambut baik semua industri atau merek mobil yang mau masuk ke Indonesia, asal ikut aturan main yang sudah ada. Itu saja. Nah, kalau disebut tadi, sudah disebut, saya langsung saja ya Mbak Maria. Ya, Padat modal, padat karya. Ini salah satu industri yang memang padat modal dan padat karya. Kalau kita lihat ke belakang, industri otomotif di Indonesia ini kan dimulai di tahun 70-an. Untuk 70-an sudah mulailah berinvestasi merek-merek tertentu, khususnya waktu itu Jepang, ya kan, sudah masuk ke Indonesia. Karena melihat potensi pasar Indonesia dan menciptakan mobil yang juga cocok untuk negara Indonesia, penduduk Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia dan lain-lain juga ditanggulangi, dalam arti kata ya, membuat produk yang ya istilahnya the right product untuk negara Indonesia. Nah, pemerintah waktu itu juga memberikan satu acuan, yaitu yang disebut program deletion atau penanggalan. Jadi mulai kapan tidak boleh lagi impor kaca, mulai kapan tidak boleh lagi impor ini dan itu, minta untuk mendirikan pabrik komponen. Nah, inilah yang saya katakan selalu, bahwa industri otomotif sendiri, mungkin karyawannya tidak lebih dari 100.000, pabrik-pabrik manufakturnya. Tetapi pabrik komponen itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya dalam jumlah perusahaan kurang lebih ada di 800 sampai 900 perusahaan. Tetapi karyawannya itu ada sekitar 400-500.000 orang. Wow. Itu di industri komponennya. Jadi 4-5 kali lipat daripada industri mobilnya. Ya, baik itu pabrik ban, pabrik kaca, pabrik ya knalpot, pabrik per, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena kita hidupnya dari industri otomotif ini kan dari supply komponen tadi. Dengan tadi program pemerintah yang mengharuskan ini ditanggalkan atau tidak boleh diimpor lagi, atau kalau diimpor dikenakan biaya yang tinggi, maka industri komponen tumbuh. Nah, inilah investasi-investasi yang berjalan masuk ke Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat eranya sekarang ini, kan kita bicaranya hampir tiap hari mobil listrik. Ini bagus juga, karena memang tren dunia kan ke arah situ. Ya, kita kan tidak bisa lawan arus. Kalau mau bertahan ya harus mengikuti arus ya Pak ya? Harus mengikuti arusnya mobil listrik. Nah, mobil listrik ini bermacam-macam, tidak hanya full listrik atau BEV, battery electric vehicle, tetapi kan mulai dari hybrid pun sudah disebutnya mobil listrik sebetulnya. Hybrid, plug-in hybrid, lalu ke full listrik. Nah, ini program yang harus juga kita ikuti bersama. Ikuti bersama dalam arti kata, ya industrinya juga akan mengarah ke situ. Tidak mau suka tidak suka akan mengarah ke situ. Dan juga sejalan dengan rencana pemerintah. Ada dua hal, yaitu yang pertama mengurangi polusi. Dalam hal ini Indonesia ikut menandatangani Paris Agreement, sehingga akan menurunkan polusi di Indonesia sebanyak 29%. Di lain sisi, kita juga ingin mengurangi impor BBM yang sampai hari ini juga ya angkanya cukup signifikan besarnya, dan juga menguras banyak devisa kita. Nah, dengan tadi mobil hybrid ini kan mobil hemat bahan bakar, plug-in hybrid juga hemat, BEV bahkan tidak pakai bahan bakar. Ya kan, listrik murni. Nah, inilah program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Begitu juga pemerintah antisipatif sekali dengan mengeluarkan yang namanya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 73 dan 74, yaitu tarif PPNBM, jualan barang mewah, juga sekarang mengacu kepada kadar emisi. Bukan lagi bentuk kendaraan, mau bentuknya sedan, pickup, SUV, MPV, nggak ada urusan. Yang penting mobil ini irit atau boros. Kalau irit, kena pajak ringan. Kalau boros, ya silahkan bayar mahalan. Kan begitu. Belum lagi Perpres 55 mengenai percepatan mobil listrik. Kan disambut oleh Menperin nomor 27 dan 28. Jadi ini semua sudah sejalan semua. Kita on track
Nah, investasi, kalau kita sekarang bicara investasi, investasi itu selalu melihat kepada pasar. Pasar dalam negeri bagaimana? Itu nomor satu dia lihat. Ya, kecuali ada produk-produk yang memang murni untuk ekspor. Tapi kalau kendaraan bermotor, dia tentunya melihat penjualan dalam negeri bagaimana. Kalau penjualannya sedikit, dia bilang, males investasi di Indonesia. Nah, juga jualannya cuma segitu kok. Ya kan, lebih bagus dia pindahkan atau dia beralih kepada cara. Justru kita harus membuat peraturan-peraturan yang membuat industri otomotif ini berkembang, penjualannya banyak, sehingga orang berminat atau merek berminat untuk berinvestasi atau menambah investasi dari Indonesia. Nah, ini yang juga harus kita selalu menjaga keseimbangan tadi. Jangan kita ini bilang, wah ini gara-gara mobil jalan macet. Jadi mobil istilahnya dikucilkan gitu. Jadi kambing hitam ya Pak ya? Jadi kambing hitam, lalu ya nggak berkembang. Oke Pak Jongki. Ya jadi itu yang sangat-sangat bahaya kalau kita berpikiran demikian. Karena kemacetan lalu lintas ini salah satu penyebabnya memang jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan panjang jalan. Itu betul. Iya, Pak Jongki. Ya. Ini mungkin ada kaitannya juga Pak. Kalau tadi sudah disinggung mengenai investasi Pak Jongki, ternyata pemerintah paling tidak sudah berupaya cukup besar lah kalau tadi Pak Jongki katakan begitu ya, terutama untuk industri otomotif. Tapi Pak Jongki, berhubung ada Pak Jongki di sini, ada dari pihak pemerintah juga, ada dari Kementerian Investasi. Apa mungkin catatan-catatan atau masukan yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk paling tidak dapat mempengaruhi kebijakan agar nantinya investasi terhadap industri otomotif ini juga bisa meningkat, Pak? Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang kami dari Gaikindo selalu menjadi mitra daripada tentunya kami di bawah Kementerian Perindustrian memberikan masukan-masukan. Bahwa Pak ini sebaiknya dibuat begini, ini sebaiknya dibuat begini. Karena kami ini ingin agar industri otomotif kita ini maju, berkembang, dan orang mau berinvestasi ke Indonesia. Peraturan-peraturan sebaiknya ini konsisten. Ya, jangan sampai peraturan dirubah-rubah, nanti orang yang mau invest atau yang sudah berencana berinvestasi mundur. Wah, kok jadi begini peraturannya? Oh, kok jadi begini? Nah, tadi peraturan-peraturan ini kan juga yang kami katakan harus sejalan dengan dunia usaha, ya kan, dan juga dunia pada umumnya, ya kan. Nah, jadi ada masukan mungkin Pak? Ya memang ada beberapa peraturan yang memang harusnya, misalnya ya waktu itu PP 7374 ini agak terlambat sebetulnya. Kita harusnya sudah beberapa tahun lalu kami sudah mengusulkan ini dan lain-lain. Tapi memang mungkin ada prioritas-prioritas lain dari pemerintah. Tetapi tidak apa-apa. Ini sudah on track yang tadi saya katakan. Dengan PP 7374 ini sekali tepuk sekian lalat begitu. Ya kan? Selain tadi berubah sistem acuan atau tarif PPNBM, juga langsung bisa menggairahkan produk-produk tertentu untuk dibuat di Indonesia. Karena Indonesia ini terkenal dulunya adalah, atau sampai sekarang ini masih jago kandang. Mobil-mobil yang diproduksi dalam negeri ini semata-mata bentuknya MPV. Betul sih, karena memang pasar paling besar itu di Indonesia MPV. Ya kan, karena memang bisa, namanya juga multi-purpose vehicle atau serbaguna. Ya kan, bisa muat 7 orang dan lain-lain. Tetapi itu tidak salah tentunya. Tetapi kami tinggalkan yang namanya pasar sedan dan pasar SUV. Ya kan, dengan waktu itu mengenakan PPNBM yang tinggi. Ya kan, tetapi alhamdulillah semua sudah dirubah sekarang dengan PP 74 ini. Nah, akibatnya, ini kita rasakan. Di Thailand itu semua jenis kendaraan bermotor diproduksi. Karena di sana berkembang secara serempak, mau itu sedan, mau itu pickup, mau itu SUV, MPV, berkembang semua. Ada semua. Nah, dengan begitu, maka dia juga sanggup mengekspor. Karena dunia ini, demand dunia itu tidak di MPV. Ya kan, kayak saya bilang, kalau Indonesia ini kayak restoran, bukanya restoran hanya jual gado-gado. Sedangkan kalau Thailand, tetangga kita, restorannya lengkap. Mau soto ada, nasi goreng. Tapi kan tidak apple to apple, Pak, kalau membandingkan Thailand dan juga Indonesia. Betul, tapi begini, masalahnya kita lihat angka produksi atau angka ekspor Thailand itu bisa 1,2 juta per tahun. Indonesia hanya 300.000.
ini yang oleh Bapak Presiden diminta untuk ditingkatkan dari 300 menjadi 1 juta dalam kurun waktu 5 tahun. Ini yang buat kita ini challenge. Ya kan, karena kita sekarang harus membangun tadi industri otomotif kita untuk jenis kendaraan yang diminati oleh dunia. Tapi dengan PP 74, mudah-mudahan insya Allah ini bisa berjalan semua dan ini bisa terpenuhi. Ya kan, jadi kalau Thailand kita sebutnya kan palu gak ada. Apa lu mau, gua ada. Kan begitu, ya kan? Kalau kita cuma adanya MPV. Belum lagi satu hal. Ekspor itu selalu dikendalikan oleh prinsipal. Nah, ini kita harus juga bilang soal prinsipal, tolonglah ekspor dari Indonesia lebih banyak. Karena dengan ekspor tadi, dengan investasi akan masuk. Dengan investasi masuk, lapangan kerja akan terbuka. Itu jangka panjang lah ya Pak ya? Ya, pastilah. Tetapi alhamdulillah semua ini sedang on track lah, istilahnya begitu. Kita sudah melihat padat modal, padat karya, ya kan 1,5 juta orang terlibat di dalam industri otomotif, ya kan? Jumlah penduduk luas 70 juta, memang hari ini 99 mobil per 1.000 orang di Indonesia. Ini yang harus jadi 100 lebih dong. Ya kan, Malaysia saja bisa 450 mobil per 1.000 orang. Thailand 250 mobil per 1.000 orang. Kenapa Indonesia hanya 99? Ya kan, ini yang buat saya challenge betul. Jalannya dilebarin dulu kalau gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Jongki, luar biasa. Ngobrolnya jadi makin seru lagi bersama dengan Pak Jongki tadi. Tapi paling tidak dari sektor industri otomotif, pemerintah ini sudah mengakomodir lah ya Pak ya, apa saja yang kemudian ingin difasilitasi oleh industri otomotif ini. Terima kasih Pak Jongki. Tadi kita sudah dengarkan ya Bapak Ibu sekalian, ada pemaparan paling tidak penyampaian juga informasi mengenai tema besar kita ini dari 4 narasumber hebat. Oke, ini kalau saya lihat sudah banyak juga beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Kalau begitu, izinkan saya pantun lagi Pak. Ini biar agak segar gitu ya Pak ya. Boleh ya Pak Ukay, izin ya. Bunyinya begini, Bandung ibu kotanya Jabar, sungguh bersih dan indah kotanya. Karena sudah tak sabar, kita mulai saja tanya jawabnya. Oke, langsung saya bacakan kalau begitu. Ada pertanyaan paling tidak ini dari Pak Prandika Furi. Ini Pak atau Ibu ya? Prandika Furi dari UNER katanya. Ini agak jauh sebenarnya topiknya, tapi ditujukan kepada KPPU. Mungkin nanti beberapa narasumber lainnya bisa menanggapi. Begini Pak Ukay, ini mengenai realisasi pemindahan ibu kota negara, yang saat ini informasi dari Prandika ini adalah kurang memiliki urgensi sebenarnya, selain itu juga menyerap APBN yang sangat besar. Nah, terkait mengenai hal ini, Pak Ukay, bagaimana tanggapan dari KPPU selaku otoritas persaingan usaha di Indonesia dalam kapasitasnya adalah mengawasi persaingan usaha dalam rangka pemindahan ibu kota negara ini, terutama juga sektor investasi ke depannya nanti akan seperti apa, Pak Ukay? Silakan. Ya. Terkait pembentukan ibu kota negara baru ya, tentunya nanti di sana akan terjadi pembangunan infrastruktur dan hal lain sebagainya. Untuk itu tentunya pemerintah dan pihak terkait akan mengadakan proses pengadaan barang dan jasa ya, katakanlah tender untuk membangun gedung, untuk membangun infrastruktur lainnya. Untuk itu pasti KPPU hadir agar proses pengadaan barang dan jasa tersebut berjalan sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat. Jadi tidak ada persekongkolan, tidak ada mengatur harga dan segala macam, sehingga semua pihak, semua pelaku usaha yang memenuhi kriteria bisa berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota negara baru tersebut. Ini sudah kami juga sampaikan ke pihak-pihak terkait bahwa agar pembangunan ibu kota negara baru tersebut harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal pengadaan jasanya seperti itu. Dikhawatirkan jangan-jangan nanti ada monopoli Pak di sana Pak? Ya kekhawatiran boleh-boleh saja, tapi kan ada KPPU yang akan mengawasi ya. Nah ini Pak yang perlu kita catat bersama-sama. Jadi nanti kalau ada apa-apa tinggal lapor saja ke KPPU ya Pak ya. Betul. Tinggal dilaporkan saja ya, apalagi di wilayah tersebut kan kami mempunyai kantor wilayah yang berada di Balikpapan, jadi tidak jauh dari
calon ibu kota baru tersebut. Oke, kalau begitu mungkin Pak Soehartono bisa menambahkan, Pak Soehartono, karena kalau dilihat dengan pemindahan ibu kota negara ini pasti akan banyak peluang juga investasi di sini, Pak. Pertumbuhan ekonomi juga paling tidak mengenai pengadaan barang dan jasa di sektor pembangunan itu sendiri kan, Pak? Ya, baik Mbak Maria. Jadi memang terkait ibu kota baru ini kan juga menjadi isu yang sensitif juga ya di kami pemerintahan karena memang pro kontranya luar biasa. Namun demikian apabila itu bukan apabila ya, pemindahan ibu kota baru ini juga tentunya apabila memang itu nanti tetap dilaksanakan, direalisasikan itu tentunya ya akan ada kegiatan investasi baru di sana. Kan ada pembangunan perkantoran dan lain sebagainya, infrastruktur ya, yang tadi disampaikan Pak Ukay, tentunya dalam hal tender-tendernya pun harus terjadi persaingan yang sehat. Itu kan sesuai dengan ada peraturan-peraturan yang harus diterapkan di sana. Tentunya investasi tidak hanya di sektor infrastruktur dalam hal ini jalan dan pembangunan gedung-gedung, namun juga biasanya sektor investasi jasa pun akan berkembang. Begitu satu daerah menjadi pusat pemerintahan, itu biasanya investasi sektor jasa pun akan berkembang di sana, termasuk di dalamnya adalah jasa transportasi dan juga jasa-jasa lainnya. Itu mungkin dari saya. Ya, Pak Soehartono mungkin boleh Pak, kalau kita berandai-andai di sini ya Pak, jika nanti misalnya terrealisasi, peluangnya apakah cukup besar Pak? Kalau bicara peluang, di mana-mana peluang cukup besar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang namanya juga peluang, pasti ada saja peluang. Tapi namun bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang itu menjadi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita bersama. Tentunya dalam hal ini kalau bagi kami adalah menjadi peluang untuk realisasi investasi lebih mudah tercapai, seperti itu. Nah, tujuannya sih itu kalau misalnya dari Kementerian Investasi BKPM ya. Baik, Prof. Maman, mungkin ada yang ditambahkan, Prof? Nah, sama ya. Jadi ketika ada pemindahan ibu kota baru, tentunya ada peluang investasi ya, pasar baru di sana, dan tentunya ini menjadi potensi ya bagi perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan lama untuk masuk ke sana. Dan tentunya ya KPPU lah, tadi saya sampaikan oleh Pak Ukay, itu yang nanti akan menjadi wasit gitu ya, pengawas persaingan ya, sehingga semua orang bisa berusaha di sana dengan aman gitu ya, dengan nyaman gitu ya, terfasilitasi, tidak ada yang katakanlah memonopoli lah sumber daya yang ada di sana ataupun pembangunan yang ada di sana. Itu mungkin tambahan. Jadi kerja keras untuk KPPU lah ya jika memang ini terrealisasi. Baik, terima kasih Prof. Ya, mungkin dari Pak Jongki ada yang ditambahkan Pak. Ini peluang besar kalau kita bicara mengenai dunia atau industri otomotif tentu ya. Ya, barang tentu bahwa nanti ada kalau ibu kota pindah dan lain-lain, jadi sana akan berkembang pesat daerah tersebut. Ya udah otomatis alat angkut darat dibutuhkan, gitu aja. Jadi ada pasar baru yang dibuka di sana. Ya kan, sehingga banyak nanti dealer merek-merek tertentu akan tumbuh di sana dan lain-lain, dan tentunya tadi kembali investasi ya kan, mungkin tambah bengkel, tambah showroom, tambah macam-macam lah di sana, bergeliat lah pasti di sana ya Pak ya. Yalah pasti. Oke, tindakan preventifnya paling tidak bagaimana Pak? Ini kan kita berandai-andai jika mungkin terrealisasi atau mungkin ini juga bisa jadi acuan juga untuk daerah lainnya, tindakan preventifnya agar kemudian nanti tidak ada monopoli di sana, persaingan usahanya juga bisa sehat. Ya, sebetulnya di sektor otomotif. Dari Gaikindo sendiri? Ya, dari sektor otomotif ini tidak pernah ada kartel ya kita di sini, karena kita bersaing secara sehat. Ya kan, sehat, dan sekarang dengan adanya KPPU, wasitnya lah, ya kan, Pak Ukay dan teman-teman yang ada di KPPU semua kan ini jadi wasit, melihat dan bagaimana gitu ya, kalau melanggar gitu jadi semprit dulu lah, ya kan, diberi peringatan dan lain-lain gitu. Peraturannya jelas, sehingga saya rasa tidak perlu banyak yang dikhawatirkan. Selama ini persaingannya berlangsung memang ketat, tapi sehat. Kita lihat saja sekarang setiap hari di iklan, di koran. Kalau satu merek mengiklankan begini, misalnya, bintang 0% atau apa, nanti 2-3 minggu kemudian merek lain juga akan
akan membuat program lain Betul. dan lebih menarik dan seterusnya. Itu di situ kita bisa lihat bahwa ini persaingannya berjalan Betul, ketat ya Pak ya. Dan secara sehat. Oke, betul. Nggak cuma untuk urusan atau industri otomotif saja, Pak. Ibarat sekarang kalau mau pesan makanan secara online, itu buka aplikasinya macam-macam, Pak. Lihat ini mana yang kemudian diskonnya paling besar gitu. Jadi memang persaingan usahanya cukup ketat, betul. Tapi mereka kalau kita lihat tetap dengan cara-cara yang sehat begitu ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Jongki. Kalau tadi ngomong-ngomong mengenai tindakan yang dilakukan oleh KPPU sendiri jika mungkin ada beberapa yang melanggar. Ini ada pertanyaan juga Pak dari Syahdiga yang mempertanyakan, dengan tidak adanya peningkatan pada sisi kinerja misalnya, bagaimana tanggapan KPPU dalam mendorong persaingan usaha yang lebih sehat lagi? Kemudian bagaimana juga tindak lanjut dari putusan KPPU jika sudah ada pelaku usaha yang sudah didenda misalnya Pak, namun pelaku usaha ini tetap saja melakukan pelanggaran persaingan usaha yang sama. Hal ini mungkin dapat menghambat kesejahteraan dan juga investasi. Mungkin Pak Ukay bisa menjawab yang pertama dulu nih Pak. Bagaimana kalau memang misalnya tidak ada peningkatan dalam sisi kinerja, tanggapan KPPU bagaimana? Ya. Ini kan tadi terkait penjelasannya Prof. Maman ya, bahwa indeks tidak didorong oleh peningkatan dari sisi kinerja perusahaan. Ya, jalan di tempat lah. Nah, ini perlu bisa kita pahami karena memang situasinya masih situasi pandemi ya. Jadi perusahaan juga kan untuk kembali ke jalur normal seperti tahun 2019 kan masih belum bisa. Gitu. Nah, namun demikian KPPU tentunya ada pandemi atau tidak, terus mendorong agar perusahaan itu dalam berbisnisnya sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kami terus melakukan sosialisasi, bahkan kelas-kelas ya, bikin kelas untuk para pelaku usaha agar semakin memahami terkait persaingan usaha. Persaingan usaha yang sehat itu perusahaan itu bukan semata-mata sebenarnya ini ya agar tidak terjerat hukuman KPPU. Yang terpenting juga kan penting nama baik perusahaan. Seperti kita ketahui hukum persaingan usaha ini bukan hanya di Indonesia, bahkan beberapa perusahaan asing di Indonesia ada yang dihukum oleh KPPU. Begitupun sebaliknya perusahaan Indonesia yang dihukum oleh otoritas persaingan usaha di negara lain. Ya. Dan biasanya kalau sebuah perusahaan terkena hukuman dari otoritas persaingan usaha di negara manapun, itu biasanya jadi bahan ini ya pembicaraan di komunitas mereka, di komunitas bisnis. Kalau itu perusahaan publik, harga sahamnya bisa terpengaruh dan segala macam. Jadi dampak negatifnya lebih besar ketimbang dia memperoleh keuntungan akibat melanggar tersebut. Jadi KPPU terus melakukan upaya-upaya agar preventif ya, menyadarkan pelaku usaha agar dalam perusahaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi hal-hal semacam ini sering dijumpai nggak sih Pak? Jadi penasaran juga. Dijumpai, ini kan hari ini saya lagi di Jogja tadi habis terkait ini ya dengan salah satu perusahaan aplikasi memberikan ada workshop untuk para pelaku UMKM di Jogja ya. Misalnya masih di Jogja ini. KPPU sering melakukan beberapa perusahaan sepertinya Honda pernah juga ikut kepatuhan gitu ya, dan beberapa perusahaan yang lainnya. Dan KPPU juga terus memperbaiki peraturan komisinya agar tentunya bisa merespon perubahan lingkungan bisnis dan segala macam. Pak Maman pasti tahu lah beberapa peraturan komisi KPPU saat ini sedang digodok untuk dirubah agar itu lebih sesuai dengan konteks zamannya. Nah terkait denda ya, apabila sudah didenda ternyata mereka mengulangi lagi misalnya. Nah itu kan ada dua sebab kenapa dia mengulangi kan. Ya, karena memang lingkungannya memungkinkan dia untuk mengulangi tersebut. Ya artinya ada regulasi yang tidak mendorong agar pasarnya sehat, sehingga pemain-pemain baru bisa masuk dan segala macam. Tapi kalau itu dilakukan lagi, ya KPPU akan melakukannya yang sama terhadap sebelumnya, melakukan penegakan hukum, penindakan, dan apabila ditemukan alat bukti yang cukup,
tinggal dijatuhkan hukuman seperti itu. Ini beberapa kasus ya, tapi ini kan untuk kasus. Boleh Pak, mungkin Pak. Tender lah misalnya ya, kasus tender kan masih itu sering berulang memang ya. Kami selain melakukan denda juga melakukan blacklist agar mereka bisa diikutkan lagi dalam proyek-proyek pemerintah seperti itu. Oke, jadi memang sanksi blacklist juga ada ya Pak ya? Ya ada untuk pengadaan jasa ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya langsung turut ya. Artinya kalau pernah dihukum KPPU dia akan segera berubah perilaku bisnisnya. Karena kan dia juga masalah citra dia di dunia internasional juga tidak mau rusak ya. Jadi beberapa itu langsung mereka melakukan perubahan-perubahan. Bahkan biasanya mereka lebih sadar dengan senantiasa berkonsultasi ke KPPU terkait aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan itu melalui kesepakatan tersebut. Nah, memang tadi banyak perusahaan-perusahaan yang katakanlah ya seperti pengadaan barang dan jasa ya, tender proyek pemerintah itu kan perusahaan-perusahaan tersebut terkenal lah, tidak disorot publik gitu. Ya, memang itu mereka merasa tidak ada beban mungkin kalau melakukan pelanggaran lagi segala macam, apalagi satu pelaku usaha bisa memiliki banyak perusahaan. Gampang ya kalau di perusahaan yang jualannya bukan produk yang ada di pasar, dalam artian yang bukan dibeli konsumen atau seperti barang dan jasa tender lah gitu, berganti perusahaan itu mudah gitu. Tapi kami tetap itu yang mendorong agar mereka patuh. Oleh karena itu kalau juga KPPU kan semakin meluaskan kantor wilayahnya di berbagai daerah yang tadinya 5 sekarang sudah nambah menjadi 7, lebih mendekatkan lagi kepada pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Maman ya, Bang, faktor kelembagaan ini juga penting ya, bagaimana nanti pengawasan secara langsung ya terhadap para pelaku usaha. Ya, kadang di beberapa wilayah itu memang dia tidak melanggar itu karena tidak tahu. Mereka tidak tahu, bahkan bukan hanya pelaku usahanya, bahkan dari aparatur birokrasinya ketika melakukan pengadaan jasa juga mereka kurang memahami peraturan mengenai persaingan usaha. Tidak tahu atau pura-pura nggak tahu mungkin Pak? Ya nggak tahu, pengakuan mereka tidak seperti itu. Tapi dengan adanya kehadiran KPPU kan mereka tidak ada alasan lagi ketika di kantor di wilayahnya ada kantor KPPU, karena mereka biasa bisa berkonsultasi pada KPPU di kantor-kantor wilayah yang ada. Oke, baik, terima kasih Pak Ukay. Mungkin Prof. Maman ada yang ditambahkan, Prof? Masih banyak yang bandel gitu ya, Prof, ibaratnya para pelaku usaha ini, meskipun juga KPPU sudah menyertakan sanksi, bahkan hingga denda, bahkan hingga blacklist yang cukup nyata di lapangan. Baik, memang kartel gitu ya, atau perilaku persaingan usaha yang tidak sehat ini selalu ada insentif ya, artinya ada keuntungan yang besar untuk para pelaku usaha untuk melakukan itu ya. Dan baiknya memang sekarang KPU sudah mulai menetapkan denda yang cukup besar ya, Pak Ukay ya. Diharapkan itu sebetulnya bisa mengkompensasi tadi ya. Jadi keuntungannya besar itu dengan melihat denda yang cukup besar ya, yang mulai diterapkan saya kira tahun ini, itu bisa mulai mengerem lah. Kalau yang sebelumnya kan hanya 20 miliar ya. Bayangkan dulu kalau kita hitung, misalnya kartel SMS atau ban ya, itu bisa berapa ratus miliar, atau kalau SMS bisa berapa triliun kalau kita hitung kasar ya. Dendanya hanya 25 miliar bayangkan. Jadi ada insentif untuk kembali gitu ya. Saya kira di luar negeri sama ya. Di luar negeri kalau saya lihat beberapa kasus itu berulang karena memang ada insentif untuk itu. Oleh karena itu saya kira otoritas kompetisi KPPU sudah pada tracknya ya, juga difasilitasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk menaikkan denda untuk memberikan efek jerak lah, supaya perilaku-perilaku itu tidak berulang kembali gitu ya. Minimal itu bisa menjadi trigger lah untuk membatasi gitu ya perilaku-perilaku yang mendorong persaingan usaha yang tidak sehat. Itu mungkin. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak tadi Pak Ukay, kemudian juga Prof. Maman, ada juga Pak Jongki dan juga Pak Suhartono sudah memberikan penyegaran, kemudian juga pencerahan ya untuk kita semua mengenai ini persaingan usaha yang ternyata saat ini tanpa kita sadari paling tidak levelnya sudah cukup baik ternyata ya Pak ya, meskipun tidak mencapai tingkat idealitas yang
pas begitu, tapi paling tidak sudah ada peningkatan di sana. Pemerintah juga sudah memberikan upaya luar biasa. Para pelaku usaha pun juga sudah berada di track yang benar begitu. Luar biasa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta webinar pada siang hari ini yang sudah hingga saat ini masih juga menyaksikan kami, masih juga menyimak apa yang disampaikan oleh keempat narasumber. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya mau coba berikan waktu kepada keempat narasumber kami untuk dapat memberikan closing statement, Pak. Apa mungkin yang ingin disampaikan terakhir, tips and trick atau mungkin pernyataan-pernyataan jitunya kepada para peserta kita yang masih bertahan hingga siang hari ini. Bisa kami mulai dulu dari Pak Ukay, silakan Pak. Bapak sekalian, bahwa lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha ini merupakan amanat dari reformasi. Karena ini diyakini sebagai sebuah solusi terhadap problem ekonomi yang bertahun-tahun dihadapi Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh kebijakan konvensional, itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Jadi persaingan usaha ini harus dimaknai sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk menyelesaikan problem-problem yang tidak terselesaikan oleh kebijakan-kebijakan lain. Apa itu problemnya? Yaitu terkait dengan penguasaan aset. Adanya ketimpangan. Pak Presiden selalu menggaungkan perlunya redistribusi aset. Redistribusi aset itu apa? Karena memang aset-asetnya didominasi oleh sekelompok orang, sekelompok usaha yang bisa menguasai perekonomian nasional. Bayangin kan misalnya dari pelaku UMKM itu 99,9%, share terhadap GDP-nya sekitar 60%. Sementara yang 0,01% berarti sisanya sekitar 40%. Berarti itu tidak adil. Ada jurang ketimpangan penguasaan aset antara kelompok usaha besar dan kelompok usaha kecil menengah. Nah, oleh karena itu KPPU hadir agar pelaku usaha kecil menengah ini memperoleh kesempatan yang sama untuk memasuki pasar, dapat bersaing secara sehat dengan pelaku-pelaku usaha yang besar. Nah, pelaku usaha yang besar ini yang mendominasi tentunya karena dia mempunyai kekuatan segalanya, bukan hanya kekuatan finansial ya, termasuk kekuatan jaringan dan SDM, akan sangat tergoda seperti yang Pak Maman bilang tadi untuk melakukan praktek-praktek usaha yang tidak sehat. Itu dengan sangat mudah. Oleh karena itulah Undang-Undang Persaingan Usaha ini hadir. Nah, KPPU sebagai lembaga negara yang diberi amanat mengawasi undang-undang tersebut bukan berarti tidak mencegah perusahaan-usaha besar itu untuk tumbuh, bukan. Tetapi tumbuhnya harus bersama-sama. Jangan pelaku usaha besar tumbuh sendiri, sementara yang UMKM-nya semakin tertinggal. Nah, kalau persaingan usahanya sehat, itu kami yakin semua orang memiliki kesempatan berusaha, bisa bersaing secara sehat, ada negara hadir di situ melindungi, proses retribusi aset itu akan lebih mudah lagi. Jadi, nah sekarang sudah mulai nampak ya, banyak misalnya terutama terkait digital misalnya, kan lahir itu banyak pelaku usaha baru ya, karena relatif memang pemain pelamanya main di situ, jadi ada kesempatan untuk masuk, walaupun pada akhirnya yang lama juga tertarik juga untuk masuk ke sektor digital. Nah, ke depan tentunya kehadiran Undang-Undang Persaingan Usaha ini harapan kami adalah semakin melahirkan para pelaku-pelaku usaha baru, sehingga istilah anak sekarang itu ya, nggak lu lagi gitu. Dari zaman saya sekolah sampai sekarang, kalau melihat daftar orang terkaya di Indonesia, itu lagi, nggak ada perubahan. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti, kalaupun kita tidak masuk ke jajaran tersebut, anak cucu kita bisa masuk daftar entrepreneur atau pengusaha-pengusaha sukses. Demikian Mbak Maria.
Luar biasa. Amin amin. Harapannya semoga ini bisa diamini juga oleh para peserta kita siang hari ini. Terima kasih Pak Ukay. Monggo silakan Pak Suhartono. Baik, terima kasih. Menyoroti apa yang telah disampaikan tadi di depan bahwa dengan diundangkannya, diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya dapat lebih memberikan kepastian hukum, kesempatan untuk berusaha bagi pelaku usaha di Indonesia dengan kesempatan yang sama, dengan diberikannya kemudahan-kemudahan dalam memulai usaha di Indonesia, tentunya akan lebih banyak mendorong untuk pelaku usaha baru untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat. Dan tentunya sebagaimana amanah Undang-Undang Cipta Kerja juga, untuk amanahnya adalah mewajibkan bagi usaha-usaha besar dalam melakukan kegiatan usahanya untuk bermitra dengan usaha-usaha kecil, mikro kecil menengah, sehingga akan banyak pelaku usaha UMK ini yang naik kelas menjadi usaha-usaha menengah dan besar tentunya. Sehingga akan lebih mensejahterakan rakyat Indonesia secara umumnya. Demikian Bu moderator. Oke, luar biasa. Monggo Prof. Maman, apa yang ingin ditambahkan di akhir webinar kita ini, Pak? Baik, intinya adalah bahwa persaingan usaha itu sudah sangat terbukti ya sebagai driver ya, prime movers untuk mendorong ya pertumbuhan ekonomi ya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan persaingan usaha bisa mendorong pertumbuhan kesejahteraan ekonomi gitu ya, itu melalui berbagai saluran ya, saluran inovasi gitu ya, kemudian produktivitas, investasi ya, yang tentunya ini akan terus didorong ya, dan harus didorong ya. Dan saya kira KPPU menjadi salah satu pengawas yang menjadi wasit ya bagi persaingan usaha di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya persaingan usaha, jadi KPPU sudah punya indeks persaingan usaha, dan itu menjadi indikator ya bagaimana persaingan usaha meningkat di Indonesia, itu bisa juga memperlihatkan lah ya bagaimana nantinya bisa mempengaruhi ya seluruh aspek perkembangan ekonomi ya, terutama yang memang masih kurang saat ini adalah inovasi, sehingga nanti tadi masalah ya kinerja yang belum baik, terutama di aspek efisiensi, itu bisa terus didorong, karena selalu ya persaingan usaha itu memang dihubungkan dengan bagaimana mendorong efisiensi ya. Salah satunya melalui saluran perusahaan bersaing, kemudian juga berusaha ya meningkatkan kapasitasnya, daya saingnya dengan melalui teknologi biasanya ya. Teknologi ya, mudah-mudahan itu bisa masuk ke arah sana, dan dengan adanya digitalisasi tentunya ini juga menjadi salah satu instrumen lah ya inovasi yang tadi bisa mendorong persaingan usaha, dan ini sudah kita masukkan salah satunya di indikator di indeks kita, dan itu memang terbukti bahwa persaingan usaha meningkat karena aspek inovasi di digitalisasi ini. Itu mungkin tambahannya. Oke, luar biasa. Terima kasih masukannya Prof. Maman. Sekarang giliran Pak Jongki, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya kami juga bergembira sekarang dengan adanya KPPU yang sangat proaktif, ya kan. Jadi persaingan usaha ini kan memang menjadi tolak ukur juga bagi investor-investor asing yang mau masuk Indonesia. Karena di luar negeri pun kan ada yang namanya anti monopoli, anti trust dan lain-lain. Nah ini kalau di Indonesia ada ini juga kan bagus gitu. Jadi ini mereka juga mempunyai kepercayaan lah terhadap usaha atau bisnis di Indonesia ini karena adanya tadi undang-undang persaingan usaha dari KPPU dan nah ini yang semuanya sudah on track sebetulnya, hanya tinggal kita jaga saja ya kan, semuanya ini sudah berjalan seiring dengan investasi. Tadi Pak Suhartono juga sudah sampaikan, BKPM terus memacu investasi yang masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Cuma memang ada hal-hal barangkali sedikit saja ke BKPM. Barangkali perlu juga diperhatikan bahwa insentif-insentif yang diberikan kepada investor bisa juga barangkali di sektor-sektor tertentu dikaitkan dengan
ekspor. Karena kita ini harus menunjang ekspor. Jadi misalnya mau diberikan sesuatu juga dikaitkan dengan mengatakan bahwa ekspor Anda 10 tahun ke depan ini berapa. Nah, kita berikan misalnya tax holiday, kita berikan tax kredit dan seterusnya, berikan kemudahan ini, kemudahan itu. Tetapi bisa juga kita kaitkan dengan tadi, dengan mengatakan tolong komit kepada kami ekspor Anda 10 tahun ke depan berapa dolar misalnya. Ya kan? Nah, jadi itu bisa dilakukan karena itu hal yang juga dilakukan oleh negara-negara lain. Juga di negara tetangga kita juga dilakukan hal yang ya. Ini tambahan sedikit saja. Terima kasih Mbak Maria. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jongki. Tadi sudah melengkapi apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Ukay, terima kasih banyak juga kepada Prof. Maman, terima kasih Pak Suhartono, terima kasih juga untuk Pak Jongki. Luar biasa, kita dapat banyak insight ya siang hari ini, dapat banyak ilmu, dapat banyak catatan, banyak juga tips-tips agar nanti persaingan usaha kita bisa berjalan dengan cukup sehat, kemudian juga kita bisa lebih bangkit lagi meskipun di tengah pandemi. Pak, izinkanlah kami untuk mengabadikan dulu ya Pak momen pada siang hari ini. Karena biar ada bukti begitu kalau kita semua pernah menjalani webinar dengan tema yang luar biasa dan juga narasumber-narasumber yang hebat. Jadi monggo Pak Ukay, Pak Jongki, Pak Suhartono, dan juga Prof. Maman, kita abadikan dulu momen pada siang hari ini meskipun secara digital tidak bertatap muka secara langsung, paling tidak ada buktinya begitu ya Pak ya. Oke, kita mulai berfoto terlebih dahulu dalam hitungan ketiga ya. Saya mulai. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh ya Pak, kalau kata anak muda zaman sekarang Pak, kalau posenya gini tuh bukan ala-ala Korea Pak, tapi cuan Pak, uang gitu ya, boleh mungkin ya, kita berpose dulu, wah luar biasa Pak Jongki udah cuan aja itu kan, kita mulai, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Bapak-bapak, salam sehat dari saya dan juga tentunya mewakili seluruh panitia dan juga peserta pada siang hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi terkait dengan persaingan usaha, investasi, maupun juga kesejahteraan. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Ukay, terima kasih Prof. Maman, terima kasih Pak Suhartono, dan juga Pak Jongki. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Nah, kami ingatkan juga paling tidak kepada para peserta siang hari ini untuk dapat mengisi link presensi yang sudah ditautkan oleh panitia kami di kolom chat. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya boleh menggarisbawahi apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini, kalau berbicara mengenai persaingan usaha, tentu berkaitan juga dengan daya saing dan juga inovasi itu yang tidak bisa lepas dan juga efisiensi, kalau tadi kata Prof. Maman. Tapi kalau kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh KPPU, sudah ada tindakan preventifnya, yaitu diantaranya adalah advokasi mengenai prinsip usaha agar bisa persaingannya bisa berjalan cukup sehat, sudah dilakukan, kemudian juga kelas-kelas kepatuhan terhadap para pelaku usaha juga sudah berjalan, terlebih lagi jangan macam-macam, karena penindakan yang akan dijalankan oleh KPPU ini juga nyata, tadi sudah kita bahas, sudah disebutkan juga. Tapi bagaimana kemudian kalau kita berbicara mengenai sisi pemerintahnya, loh pemerintah juga memberikan banyak sekali kelonggaran, relaksasi dalam hal ini, paling tidak mengenai perizinan, kemudian juga fasilitas penanaman modal yang akan didampingi kok. Jadi kalau memang misalnya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kurang mendapatkan informasi yang penuh, boleh mungkin langsung mencari informasi ke tempat-tempat yang memang di sana menyediakan, paling tidak ke KPPU, atau mungkin langsung bertanya kepada Kementerian Investasi, pasti akan dijabarkan dan akan didampingi di sana. Tadi sudah dijanjikan juga oleh Pak Suhartono. Terlebih juga nanti akan ada pendampingan secara penuh sejak awal hingga akhir pada saat fasilitas penanaman modal yang akan disampaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, KPPU di sini tuh hadir untuk apa? Untuk kemudian memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk bisa memperoleh paling tidak kesempatan yang sama, yang adil untuk bisa memasuki pasar agar apa? Agar persaingan usahanya bisa semakin sehat. Itu tadi. Paling tidak tadi catatan untuk KPPU dari beberapa narasumber kami. Ya, KPPU bisa lebih giat lagi untuk mendorong iklim usaha ini bisa terus berkembang, Pak, kemudian bisa menciptakan juga
keadilan, dan juga optimisme di tengah pelaku usaha. Ini luar biasa, paling tidak ini yang menjadi akhir dari diskusi kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengambil berbagai manfaat dan juga insight yang tadi sudah disampaikan oleh keempat narasumber kami. Kalau saya sendiri sih, saya cukup senang sekali pada siang hari ini bisa ngobrol banyak bersama dengan sejumlah narasumber hebat yang tadi sudah kita saksikan bersama, begitu ya. Paling tidak saya mau kasih pantun dulu di akhir. Kalau tadi di awal sudah saya kasih pantun, saya juga akan akhiri dengan sebuah pantun. Mungkin karena ini sudah di penghujung acara, begitu ya, bolehlah Bapak Ibu sekalian dibantu nanti cakepnya gitu ya Pak ya. Oke, pantunnya bunyinya begini. Makan ikan baronan jauh-jauh ke kota Sentani. Cakep. Hati senang karena ikut webinar KPPU hari ini. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh saya berpantun lagi, begitu ya. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya Maria Asegaf pamit, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di webinar dari KPPU dengan tema yang lebih luar biasa lagi. Harapannya sih akan ada terus ya. Jadi kita bisa berjumpa, kita bisa dapatkan insight-insight yang luar biasa lagi, informasi yang bisa disampaikan oleh KPPU. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu langsung saja saya kembalikan lagi ke MC-nya. Mbak Dea, silakan. Terima kasih Bu Maria, menarik sekali ya diskusi kita siang ini. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan talk show pada hari ini. Terima kasih banyak kepada pembicara, moderator, serta para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, kami KPPU mengucapkan banyak terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa pada kegiatan KPPU berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.